Om Swastiastu Pak Jero. Nggih, Om Swastiastu. Nggih, langsung saja ke pertanyaannya Pak Jero. Ya. Sebagai pembuka Pak Jero, sebenarnya apa sih makna dan tujuan utama dari tradisi nyop ini Pak Jero? Ya, baik. Pertanyaan yang sangat menarik dalam sebuah adat dan agama. Jadi apa yang ditanyakan tadi, apa menjadi tujuannya? Jadi tujuan upacara nyop adalah untuk melakukan sebuah pembersihan atau pembersihan orang yang sudah melaksanakan pernikahan untuk menuju ikut mekrama desa adat. Karena kalau belum melaksanakan upacara nyop, belum sah menjadi krama desa adat Tajun. Ya. Iya, lanjut ya Pak Jero ya. Ya. Pelaksanaannya biasanya itu seperti apa Pak Jero? Dari awal sampai akhir? Atau ada tahapan-tahapan yang mungkin bisa Pak Jero jelaskan di video kali ini? Ya. Menyambung pertanyaan yang pertama, jadi pelaksanaan upacara nyop dilaksanakan setiap tahun sekali. Nah, jadi setahun sekali pada saat Pinanggal Ping 5. Jadi Pinanggal Ping 5 niki merupakan kalender Bali, bukan tanggal Masehi. Jadi Pinanggal Ping 5 sasih kedase. Pengertian Pinanggal Ping 5 sasih kedase itu merupakan kalender Bali, bukan kalender Masehi. Kalau di kalender Masehi tanggalnya tidak tentu. Jadi tidak tentu tanggal yang jelas setiap Pinanggal Ping 5 sasih kedase. Dan pelaksanaannya dilaksanakan di Jabesisi atau Bencingah Agung, Pura Balai Agung. Berarti saat upacara berlangsung itu Pak Jero, apakah ada pantangan atau aturan khusus yang harus diperhatikan sama warga? Pada saat pelaksanaan upacara nyop niki memang sangat-sangat disakralkan sekali, makanya ada sebuah pantangan. Jadi kewajiban pertama, masyarakat yang sudah menikah pasti melaksanakan upacara nyop. Kemudian pantangannya, orang yang istrinya masih menstruasi tidak diperkenankan untuk ikut dalam upacara nyop. Tapi kalau yang hamil boleh melaksanakan nyop. Dalam hal nyop tersebut, kalau tidak ada halangan yang sangat-sangat emergensi, boleh dilaksanakan, wajib melaksanakan upacara nyop. Untuk soal keikutsertaan warga, bagaimana kalau ada warga yang tidak ikut nyop Pak Jero? Apakah ada dampaknya secara adat atau sosial? Ya, selama perjalanan nyop yang sudah dilaksanakan turun-temurun hampir ribuan tahun di desa Tajun, jadi masyarakat yang ikut nyop tidak begitu diberikan sanksi apapun. Tetapi kalau ingin langsung terjun di desa adat untuk mekrama desa adat, wajib sekali, diwajibkan. Kalau tidak ada hal-hal yang lain untuk tidak hadir, harus hadir. Kemudian kalau merupakan suatu hal-hal yang lain daripada nyop nike, tidak terjadi apa-apa, modalnya tidak ada rasa sakit dan sebagainya, itu tidak ada sebenarnya. Jadi tujuannya sekali upacara nyop ini untuk membersihkan angga sarira, membersihkan trikaya dalam upacara nyop tersebut. Iya, Pak Jero. Untuk sisi sosialnya nih Pak Jero, apakah ada pengaruh tradisi nyop ini terhadap hubungan antar warga atau kebersamaan di desa? Apakah ada itu? Kalau mengatakan bahwa di sisi sosial, upacara nyop sangat-sangat kental dan luar biasa dalam sisi sosialnya. Jadi hubungan trikrangka itu sangat berjalan sekali. Salah satunya kita menjalankan ritual untuk upacara nyop niki, mungkin sosialnya sangat keberagaman satu, kemudian kedua keseragaman, ketiga kita melaksanakan sosial interaksi hubungan manusia dengan manusia yang sangat luar biasa. Karena di samping upacara nyop ini dilaksanakan secara sosial, juga perputaran ekonomi di sana ada berjalan dengan baik. Pak Jero, ngomongin tentang zaman sekarang nih Pak Jero. Ya. Harapan Pak Jero untuk generasi muda terhadap pelestarian tradisi nyop ini seperti apa? Ya. Di era seperti sekarang ini, di zaman milenial, jadi para generasi muda yang belum paham tentang adat dan budaya, dalam artian bukannya dia tidak mau mempelajari adat dan budaya, khususnya upacara nyop di Tajun. Jadi harapan Titian selaku penglingsir di desa, selaku pengurus desa yang merupakan orang yang dituakan, dalam artian tua dalam tidak berbentuk umur, tetapi dalam bentuk jabatan untuk desa. Jadi harapan Titian selaku penglingsir,
upacara nyuap niki agar bisa dilaksanakan sepanjang masa untuk masyarakat atau generasi muda, dan generasi muda itu harus paham apa sih sebenarnya esensi dari nyuap. Nyuap itu adalah merupakan pemikiran tajam atau menajamkan pikiran untuk menapak bahwa kita akan menjadi kerama desa adat yang akan mempunyai sebuah tantangan ke depan untuk mewarisi banyak hal yang perlu kita warisi, termasuk di tradisi yang betul-betul sesuai dengan zaman, dengan kebutuhan zaman. Nah, makanya generasi muda tuh yang disebut dengan trune pesaren seperti di Tajun wajib tahu, wajib mengenal, dan wajib mempelajari apa sih nyuap tersebut. Nah, seperti adik Rahayu yang tanyakan, ini sangat luar biasa. Ini merupakan hal-hal yang sangat-sangat langka orang-orang yang mau mempertanyakan tentang istilah nyuap. Iya. Terakhir Pak Jero, tradisi nyuap ini apakah pernah didokumentasikan misalnya dalam buku, penelitian atau karya mahasiswa? Tradisi nyuap yang sudah berlangsung dari sekian tahun, bahkan ribuan tahun, dan hampir tak tercatat kapan mulainya nyuap. Jadi tradisi nyuap di Tajun sudah banyak sekali yang diambil untuk dipakai, bahwa untuk dokumentasi, kemudian dipakai untuk tesis untuk menjadi S2-nya bidang agama, kemudian dari beberapa sumber istilahnya media, dari beberapa media sudah mengakses. Kemudian tradisi nyuap ini sudah sangat luar biasa dan sangat menjadi kental di Tajun, karena merupakan salah satu tradisi yang tak akan pernah terlupakan, karena mempunyai hal yang sangat luar biasa untuk mempunyai rasa tanggung jawab mengkerama desa adat di Tajun. Ya. Oke, terima kasih Pak Jero atas jawabannya. Inggih, terima kasih kembali.